Ya, selamat datang kembali di segmen Fundamental Pandit bersama saya Muhammad Reza, Equity Analyst dari CNBC Indonesia. Sore hari ini kita akan membahas sebuah emiten yang bergerak di bidang kabel. Emiten ini mengalami penurunan harga yang cukup signifikan. Lantas, masih layakkah untuk investasi saham PT SCCO saat ini? Langsung saja kita simak bagaimana perdagangan dari saham SCCO dan prospek kedepannya. Ya, kita mulai. Nah, kalau kita lihat secara pergerakan harga dari saham SCCO ini mengalami pergerakan yang cukup volatil terutama di beberapa tahun terakhir. Kalau kita lihat tahun 2013 kemudian sempat mengalami lonjakan yang cukup signifikan khususnya di sekitar tahun 2015-2016. Nanti kita akan bahas lebih dalam terkait peningkatan kinerja tahun 2016 ini khususnya disebabkan oleh harga tembaga yang mengalami lonjakan cukup signifikan. Kemudian tahun 2016 ini mengalami kinerja saham yang cukup konsisten kita lihat dengan sideways hingga tahun 2023. Dan kalau kita lihat harga saat ini menunjukkan penurunan yang juga cukup signifikan, berada di kisaran 8.400 per sahamnya. Ini menunjukkan bahwa memang terdapat penurunan di titik tertingginya pada tahun 2021 lalu. Ya, jadi kalau kita lihat sebenarnya emiten produsen kabel PT Supreme Cable Manufacturing and Commerce Tbk ini atau yang memiliki ticker code SCCO mencatatkan penurunan harga saham sampai 25% menjadi 8.400 per saham. Setelah sebelumnya sempat menyentuh level tertingginya tahun ini yang berada di level 11.200 per saham pada tahun 2021. Ya, kita akan membahas terkait bagaimana jatuh bangun dari harga saham SCCO lebih dalam di slide selanjutnya. Nah, kalau kita lihat tentunya dengan pergerakan harga saham SCCO yang cukup volatil juga, ini diikuti oleh kinerja laba bersih yang memang menunjukkan pergerakan cukup signifikan juga. Nah, kalau kita lihat pada awal-awal tahun 2000 beberapa tahun sebelum tahun 2016 itu juga menunjukkan adanya tren kenaikan dari harga saham SCCO. Hal ini juga terlihat dari segi kinerja keuangan khususnya dari laba bersih. SCCO mampu menumbuhkan laba bersihnya cukup signifikan hingga mencapai titik tertinggi atau puncaknya pada tahun 2016 dengan kinerja laba bersih 340 miliar rupiah. Nah, ketika mencapai titik tertingginya itu menunjukkan bahwa memang perusahaan berada di kinerja yang cukup tinggi dan juga tentunya harga sahamnya akan mengikuti dari kinerja keuangan atau laba bersihnya. Nah, kalau kita lihat setelah memuncak pada tahun 2016, emiten ini masih belum menunjukkan kemampuannya untuk dapat kembali membukukan kinerja yang cukup tinggi. Kalau kita lihat pada tahun 2023 ini dengan kinerja yang disetahunkan masih berada di laba bersih sebesar 202 miliar. Memang sudah menunjukkan adanya pertumbuhan mengingat bahwa tahun 2022 merupakan titik tertinggi dari harga-harga komoditas. Hal ini yang menyebabkan faktor dari laba bersih dari emiten SCCO ini juga cukup tertekan bahkan cukup rendah. Kalau kita lihat mungkin ini berada di level terendahnya sejak tahun 2013 dengan laba bersih sebesar 105 miliar. Sehingga tahun 2022 ini cukup tertekan dan emiten ini mulai menunjukkan rebound. Nah, secara laba bersih. Nah, kalau kita lihat apakah laba bersih ini akan dapat terus mengalami peningkatan dan mungkinkah bahwa memang SCCO dapat mengalami rebound seperti apa yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Kita akan melihat ke depannya akan lebih detail. Sebelumnya kita akan membahas terkait bagaimana jatuhnya harga saham SCCO terjadi meski kinerja keuangannya yang dapat berbalik menjadi positif pada kuartal 3 2023 dibandingkan setahun yang lalu. Sehingga kalau kita lihat sepanjang 2023 laba bersih SCCO mengalami kenaikan sebesar 94% secara tahunan atau year on year. Hal ini menjadikan laba bersih sebesar 197,2 miliar dibandingkan setahun sebelumnya yang sebesar 101,6 miliar pada periode yang sama tahun lalu dengan jangka waktu 3 kuartal pertama tahun 2023. Ya, kita akan membahas lebih detail terkait bagaimana kinerja pertumbuhan laba bersih dari emiten SCCO pada slide selanjutnya. Nah, kita memasuki secara profitabilitas juga terlihat pada tahun 2016 merupakan momen emiten SCCO dapat membukukan kinerja yang cukup maksimal. Kita lihat tahun 2016 secara gross profit margin
menyentuh level 15%. Operating profit margin berada di 11% dan net profit margin berada di 9%. Nah, kalau kita lihat kinerja yang cukup positif di tahun 2016 ini masih belum dapat digantikan oleh tahun-tahun yang dalam jangka waktu 2023 hingga 2008. Hal ini menunjukkan bahwa memang faktor kontribusi dari harga tembaga ini benar-benar mempengaruhi tingkat kinerja dari saham SCCO, sehingga ini akan menentukan bagaimana kinerja SCCO ke depannya bergantung dari bagaimana harga komoditas tembaga apabila mengalami penurunan. Tentunya itu akan berdampak positif dari tingkat beban dari perseroan, sehingga dengan beban yang semakin ditekan, tentunya margin dari gross profit hingga margin laba bersihnya ini akan menjadi potensi pertumbuhan ke depannya. Nah, kalau kita lihat secara pertumbuhan laba bersih juga, pertumbuhan laba bersih tersebut terjadi di tengah kenaikan pendapatan perseroan sebesar 4,48% yang terjadi pada tahun 2023 ini. Secara tahunan atau year on year menjadikan sebesar pendapatannya 4,2 triliun. Nah, kenaikan pendapatan tersebut ditopang oleh pertumbuhan penjualan kabel sebesar 3,6% secara year on year menjadi 4 triliun, sedangkan penjualan insulation naik 27,7% mencapai 186,6 miliar. Nah, namun top line atau pendapatan SCCO tidak mampu mengkompensasi kenaikan beban pokok yang juga mengalami peningkatan cukup signifikan. Beban pokok perseroan naik disebabkan oleh kenaikan harga bahan baku seperti tembaga dan juga aluminium. Kita akan bahas lebih detail terkait penjualan dari segmen-segmen SCCO lebih detail di slide ini. Ya. Nah, kita lihat bahwa memang terdapat peningkatan penjualan kabel dari segi laba bersihnya. Nah, dari laba bersih kabel pada 3 kuartal pertama tahun 2022 hanya sebesar 77,33 miliar, namun dapat melonjak cukup signifikan pada tahun 2023 menjadi 180 miliar. Hal ini memang disebabkan oleh adanya penurunan segi dari laba bersih, penurunan dari harga tembaga yang menyebabkan lonjakan laba bersih dari emiten SCCO, sehingga kita lihat bahwa memang penurunan harga tembaga berdampak cukup signifikan terhadap kinerja segmen kabel. Kemudian kalau kita lihat dari sisi insulation, ini masih mendapat tekanan yang disebabkan oleh masih kurang kuatnya dari segmen insulation. Kalau kita lihat bahwa memang insulation merupakan produk yang mewadahi dari kabel, sehingga dengan adanya penurunan ini akan berdampak cukup negatif untuk perseroan, mengingat bahwa margin dari segmen insulation ini cukup besar karena dari pendapatan selisih antara insulation dan kabel memiliki selisih yang cukup signifikan, namun kontribusi dari laba bersih segmen insulation ini sudah dapat berdampak cukup signifikan terhadap kinerja laba bersih atau bottom line dari emiten SCCO. Nah, penurunan kinerja SCCO ini dinilai sebagai sinyal negatif bagi prospek perseroan ke depan. Hal ini menjadikan perkiraan bahwa kinerja SCCO masih belum dapat maksimal pada kuartal keempat 2023 seiring dengan harga bahan baku yang masih tinggi. Selain itu, kinerja SCCO juga akan tertekan oleh persaingan yang semakin ketat di industri kabel. Saat ini terdapat sejumlah pemain baru yang masuk ke industri kabel seperti produsen kabel asal China. Ya, kita akan lihat lebih detail di slide selanjutnya. Nah, kita akan memasuki bagaimana pergerakan dari harga tembaga dan juga bagaimana dampaknya terhadap kinerja keuangan SCCO. Kita lihat bahwa memang harga tembaga itu mencapai lonjakan yang cukup signifikan pada 2021 dan hingga mencapai titik tertingginya pada tahun 2022, sehingga titik tertinggi dari harga tembaga ini tentunya juga menyebabkan kinerja dari laba bersih perseroan pada tahun 2022 cukup tertekan. Namun kalau kita lihat secara harga tembaga masih belum menunjukkan adanya penurunan yang cukup signifikan. Harga masih bertahan di atas level $3 per LBS. Kalau kita lihat bahwa harga harga tembaga di level $3 ini menunjukkan level yang cukup tinggi. Kalau kita lihat pada tahun 2014 ya, ini menunjukkan harga $3 itu hanya berada di level yang cukup sebentar, kemudian mengalami penurunan, kemudian kembali mengalami peningkatan harga dari tembaga dan kembali mengalami penurunan.
hal ini menunjukkan bahwa level $3 itu merupakan level puncak pada cycle-cycle komoditas tembaga pada level yang cukup biasa. Namun kalau kita lihat pada tahun 2023 ini, sejak tahun 2021 harga tembaga mampu bertahan di level $3 per LBS dalam waktu yang cukup signifikan. Sehingga ini menyebabkan dari sisi beban pokok perseroan ini mengalami tekanan yang cukup signifikan. Karena kita tahu bahwa tembaga sebagai komoditas penting untuk industri kabel masih berada di level yang cukup tinggi. Bahkan suku bunga yang tinggi yang membuat nilai dolar terapresiasi dan juga perlambatan industri masih mempertahankan harga tembaga di atas level US dollar 3 per LBS sejak tahun 2021. Hal ini berdampak signifikan yang menjadi akar masalah tingginya beban pokok produksi dari SCCO dan pendapatan yang masih belum dapat maksimal. Kalau kita lihat dari laporan keuangan perusahaan, pembelian paling signifikan tercatat pada PT Tembaga Mulia Semanan Tbk yang berkontribusi sebesar 69,3% dari total pendapatan perusahaan. Nah, tentunya dengan harga tembaga yang tinggi menjadikan beban pokok pendapatan dari SCCO masih tertekan. Selain itu, harga komoditas yang juga sensitif terhadap suku bunga juga berpotensi mengalami penguatan dalam jangka panjang seiring dengan potensi pelonggaran keuangan ke depan. Hal ini sangat memungkinkan bahwa harga komoditas tembaga kembali mengalami penguatan, khususnya jika faktor-faktor tersebut tidak dapat diatasi oleh SCCO. Maka kinerja perseroan akan semakin tertekan pada waktu mendatang. Ya, kita akan memasuki segi valuasi emiten SCCO dengan kompetitornya di bursa. Nah, kalau kita perhatikan di sini bahwa secara valuasi dan profitabilitas dan kesehatan keuangan, emiten SCCO ini berada di level yang berada di tengah-tengah. Kalau kita lihat secara valuasi emiten ini bukanlah termasuk emiten yang termurah. Kalau kita lihat masih terdapat emiten IKB dan juga secara PI rasio yang terendah dan juga secara PBV juga yang paling rendah. SCCO tergolong sebagai di tengah-tengah untuk industri kabel. Sehingga ini menjadikan bahwa memang SCCO ini secara valuasi berada di valuasi yang cukup wajar. Kemudian kita lihat secara profitabilitas, emiten ini juga bukan merupakan leadernya atau pemimpin di pasarnya terlihat dari segi gross profit margin yang bukan tertinggi, masih kalah dengan KBLI. Kemudian secara net profit margin pun demikian, masih bukanlah yang tertinggi. Dan kalau kita lihat kemampuan efektivitas manajemen dalam mengelola asetnya masih di bawah dibandingkan emiten IKBI yang berada di 7,2%, sedangkan SCCO masih hampir setengahnya, berada di 3,7%. Kemudian memang kalau kita lihat secara kesehatan keuangan, emiten ini cukup memiliki kesehatan keuangan yang cukup baik dengan rasio debt to equity ratio 0,1 dan juga current ratio atau kemampuan membayar utang jangka pendeknya dengan aset lancarnya ini masih berada 5 kali lebih besar, sehingga ini menjadi sentimen positif bahwa memang emiten SCCO akan terhindar dari potensi gagal bayar. Sehingga kalau kita lihat secara valuasi SCCO memang tergolong berada di kategori wajar jika dibandingkan dengan kompetitornya di bursa. Hal ini terlihat dari segi perbandingan harga yang dikomparasi dengan laba atau PI rasio dan modal atau PBV. Secara profitabilitas pun demikian, SCCO juga belum tergolong sebagai yang terbaik, masih cenderung di bawah level saham KBLI. Kemudian rasio profitabilitas mencerminkan kinerja perusahaan yang memiliki keunggulan kompetitif, efektivitas, dan juga efisiensi dibandingkan kompetitornya. Dengan kinerja yang lebih baik secara profitabilitas, ini dapat menjadi indikator bahwa sebuah perusahaan dapat dihargai dengan valuasi yang lebih premium. Selain itu, memang dari segi kesehatan keuangan, SCCO juga terhitung memiliki utang yang cukup rendah dengan kemampuan membayar utang jangka pendek yang baik. Hal ini menjadikan saham SCCO terhindar dari ancaman gagal bayar utang. Lalu, masih layakkah untuk investasi saham SCCO? Kinerja saham SCCO memang belum menunjukkan performa maksimalnya, yang diakibatkan oleh sisi bahan baku yang masih berada di level relatif tinggi. Permasalahan ini diperparah dengan harga bahan baku tembaga yang masih mahal, meski era suku bunga tinggi yang seharusnya diharapkan dapat menekan harga komoditas. Namun, hal ini masih belum dapat menyelesaikan masalah harga tembaga yang masih tinggi. Hal ini menjadikan beban pokok penjualan SCCO juga masih mahal. Situasi ini menjadikan industri kabel masih kurang layak untuk investasi saat ini. Selain itu, valuasi SCCO
yang juga masih kurang menarik, terlihat masih berada di harga wajarnya jika dibandingkan dengan kompetitornya di industri, menjadikan kinerja profitabilitas secara SCCO masih terhitung bukan yang terbaik di industrinya, sehingga mengindikasikan bahwa memang SCCO bukanlah pemimpin industri dan juga kurang memiliki keunggulan kompetitif yang kuat. Persoalan ini menjadikan saham SCCO sulit untuk divaluasi premium, sehingga potensi upside harga saham tidak begitu besar. Ya, sekian pemaparan dari emiten SCCO dari saya. Demikian kembali ke Safinas. Terima kasih.